Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Tentu sehat dan ceria ya, apalagi ini masih dalam suasana tahun baru 2023. Bagaimana liburan tahun baru kalian kemarin? Seru kan? Senang sekali loh kita hari ini bisa ketemu lagi pada Kamis pertama tahun 2023 dalam Kids Corner Encyclopedia. Wah, hari ini kita mau bahas apa lagi ya adik-adik? Bulan lalu kita telah membahas beberapa hewan laut kan? Masih ingat tidak? Nah, sepertinya kita masih akan bermain di sekitar lautan nih. Di samudra yang sangat luas itu banyak sekali hewan dari yang kecil sampai dengan yang besar. Dan di antara mereka ada satu hewan yang sangat lucu dan pintar loh. Ayo tebak, hewan apa itu? Iya, adik-adik pasti tahu. Hewan itu adalah lumba-lumba. Hewan yang suka bermain di permukaan air ini suka sekali berkerumun dan mengeluarkan suara-suara yang lucu, seperti sedang berbicara satu sama lain. Selain itu, lumba-lumba juga selalu digambarkan sebagai hewan yang cerdas dalam berbagai cerita. Pada Kids Corner Encyclopedia kali ini, kita akan membahas tentang lumba-lumba loh. Apakah kalian sudah siap? Mari kita belajar tentang lumba-lumba. Ada lebih dari 40 spesies lumba-lumba di bumi loh. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Kebanyakan dari mereka hidup di laut lepas. Namun ada juga loh lumba-lumba yang hidup di sungai. Lumba-lumba yang paling terkenal adalah jenis hidung botol. Pada hari ini kita akan membahas jenis lumba-lumba ini. Walaupun ikan pitar ini hidup di dalam air, tetapi lumba-lumba termasuk hewan mamalia loh. Artinya, lumba-lumba memiliki darah yang hangat, menyusui anak-anaknya, dan mereka akan muncul ke permukaan air untuk bernafas. Lumba-lumba menghirup udara untuk bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya, yang fungsinya mirip seperti hidung kita. Namun, ketika lumba-lumba kembali menyelam ke dalam air, lubang yang mirip hidung itu akan tertutup sendiri dengan rapat sehingga tidak kemasukan air. Adik-adik mungkin tahu, salah satu dari ciri mamalia adalah memiliki bulu atau rambut. Walaupun lumba-lumba tampak tidak memiliki rambut, tetapi sebetulnya mereka punya rambut loh. Jadi, ketika lumba-lumba masih bayi, mereka memiliki semacam cambang atau rambut di rahangnya. Namun, rambut-rambut itu rontok ketika mereka lahir dan tidak akan tumbuh lagi. Hal ini menjadikan lumba-lumba nampak halus dan licin yang memungkinkan mereka untuk berenang lincah di dalam air. Lumba-lumba termasuk hewan karnivora atau memakan daging. Mereka akan menangkap ikan dengan menggunakan giginya dan kemudian menelannya bulat-bulat. Tapi lumba-lumba juga tidak cuma makan ikan loh, tapi juga makan cumi-cumi dan juga udang-udangan. Adik-adik tahu tidak bagaimana cara lumba-lumba mencari mangsa? Ini adalah sesuatu yang paling menakjubkan dari hewan lumba-lumba. Mereka memiliki apa yang disebut dengan echolocation. Ini adalah sejenis radar alami yang dimiliki lumba-lumba untuk mencari makanan, yang fungsinya mungkin sama seperti radar yang ada di pesawat tempur. Dalam menggunakan echolocation ini, lumba-lumba akan seperti kelelawar yang akan mengeluarkan suara khusus untuk dipantulkan dengan benda-benda di sekitarnya. Ketika suara-suara itu kembali memantul ke lumba-lumba, maka ini akan memberitahu lumba-lumba seberapa besar benda itu, seberapa jauh jaraknya, dan seberapa cepat pergerakannya. Canggih ya, benar-benar seperti radar. Kita kembali ke jenis lumba-lumba hidung botol ya adik-adik. Lumba-lumba hidung botol dewasa memiliki panjang sekitar 4 meter dan berat sekitar 650 kg. Wah, ternyata besar juga ya adik-adik. Namun rata-rata lumba-lumba hanya memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berat sekitar 300 kg saja. Mereka bisa hidup selama 40 tahun dan bisa melompat ke permukaan air setinggi 6 meter. Keren ya adik-adik? Lumba-lumba hidup hampir di seluruh perairan samudra. Namun mereka menghindari air dingin dari lautan es di Arktik dan juga Antartika. Warna tubuh lumba-lumba hidung botol adalah abu-abu. Di bagian atas tubuhnya berwarna abu-abu tua, sementara di bagian bawah tubuhnya berwarna abu-abu muda. Warna tubuh seperti ini memudahkan lumba-lumba untuk berkamuflase agar bisa sembunyi dari predatornya. Lumba-lumba selalu hidup berkelompok yang biasa disebut dengan pods, yang biasanya setiap kelompok memiliki 10 hingga 30 anggota. Namun ada juga loh satu kelompok lumba-lumba yang berkumpul hingga mencapai 1000 lumba-lumba. Seperti kita ketahui bersama ya adik-adik, lumba-lumba itu memiliki kecerdasan yang tinggi dibanding jenis ikan lain di lautan. Dan lumba-lumba juga memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Terkadang lumba-lumba menolong manusia yang terluka saat menyelam dan mendorongnya ke permukaan air. Wah, baik banget ya lumba-lumba ini. Dan mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada lumba-lumba lain yang sedang terluka. Selain itu, lumba-lumba juga sering menolong para nelayan. Mereka menunjukkan arah di mana tempat yang memiliki banyak ikan, sehingga nelayan akan lebih banyak mendapatkan tangkapan jika ada lumba-lumba daripada dia mencari ikan sendirian. Pernah juga lumba-lumba menolong penyelam dari serangan hiu putih dan mengawal manusia penyelam tersebut sampai ke pantai. Lumba-lumba bahkan bisa dilatih untuk mencari tambang minyak di bawah air. Wah, benar-benar ikan yang pintar ya. Lebih dari 1,5 juta ekor lumba-lumba hidung botol hidup di lautan lepas di bumi ini. Dan bagusnya, mereka sama sekali tidak terancam bahaya. Nah adik-adik, agar mereka bisa hidup selalu bahagia dan gembira di lautan lepas, kita juga harus menjaga lautan dan samudera kita dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalam sana. Bagaimana caranya menjaga laut? Jadi adik-adik tidak boleh membuang sampah ke laut.
tidak boleh mengotori laut, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak atau alat yang berbahaya bagi makhluk laut lainnya dan juga terumbu karang. Dengan demikian, laut dan samudra akan bersih dan sehat serta aman bagi hewan laut dan juga lumba-lumba yang pintar itu. Nah adik-adik, demikian sedikit kisah tentang lumba-lumba. Semoga menambah pengetahuan adik-adik semua ya. Terima kasih telah bergabung dengan Kids Corner Encyclopedia. Jangan lupa saksikan setiap episode Kids Corner setiap Kamis ya. Karena selain Kids Corner Encyclopedia, kita juga punya Kids Corner Storytelling, Kids Corner Science, dan juga Kids Corner Sing With Me. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye.